Berjumpa rekan Dao yang disayangi oleh Bude Yanti, pada saat ini kita akan kembali lagi dilanjutkan dengan sebuah pertempuran dahsyat yang terjadi antara Xiaoyan dan Hua Chan dari masa yang berbeda, kemudian ombak penghancur bintang milik Xiaoyan berbenturan langsung dengan pedang milik Hua Chan, ruang bergolak sesaat begitu keduanya sama-sama terhenti. Namun selanjutnya tombak penghancur bintang milik Xiaoyan mulai hancur sedikit demi sedikit, energi pedang tidak kasat mata yang memenuhi seluruh medan perang terus mengiris lengannya tanpa henti hingga daging dan darah berceceran ke segala arah. Jika bukan karena kekuatan bintang hancur dari dewa asli alam kuno yang menopang tubuhnya, maka serangan itu sudah cukup untuk merenggut nyawanya. Meskipun tubuh Xiaoyan memiliki kemampuan generasi yang luar binasa, Hua Chan jelas tidak akan memberinya kesempatan untuk memulihkan diri. Setelah dua serangan berturut-turut gagal memberikan hasil, Xiaoyan menahan rasa sakit yang menyiksa sambil mendorong kekuatan jiwa alam void miliknya hingga batas tertinggi. Xiaoyan menolak percaya bahwa energi pedang Hua Chan mampu memblokir segala bentuk serangan termasuk serangan jiwa. Dengan tekad itu, Xiaoyan mengaktifkan pedang jantung pembunuh jiwa. Kekuatan jiwa yang sangat besar berkumpul dan memadat menjadi pedang tak berwujud yang langsung menyapu ke arah esensi jiwa Hua Chan. Selain untuk menyerang, Xiaoyan juga berharap serangan itu dapat memberinya waktu agar tubuh fisiknya pulih dari luka-luka mengerikan yang terus bertambah. Namun, tepat ketika pedang jantung pembunuh jiwa hampir mencapai sasaran, perubahan mendadak terjadi. Ruang di sekitar Hua Chan yang sebelumnya tampak kosong tiba-tiba menjadi sangat padat karena energi pedang yang tak terlihat seolah menyadari ancaman yang datang dan langsung membentuk lapisan pertahanan yang tampak tipis namun tidak dapat ditembus. Pedang jantung pembunuh jiwa menghantam lautan energi pedang yang terbentuk dari miliaran jiwa pedang. Dalam sekejap laju serangan itu seketika terhenti, kekuatan jiwa yang dipadatkan Xiaoyan mulai terkikis dan ditelan sedikit demi sedikit oleh energi pedang yang memenuhi seluruh area. Xiaoyan dapat merasakan dengan jelas bagaimana kekuatan jiwanya lenyap seperti salju yang mencair di bawah terik matahari. Pada akhirnya pedang jantung pembunuh jiwa bahkan gagal menyentuh Hua Chan sebelum benar-benar musnah. Pemandangan itu membuat hati Xiaoyan seketika terguncang. Energi pedang Hua Chan jauh lebih kuat daripada yang dibayangkannya. Selama ini, Xiaoyan merasa kekuatannya sudah cukup untuk bertarung melawan banyak dewa abadi. Namun di hadapan sosok seperti Hua Chan, semua kekuatan itu tampak rapuh bagaikan telur yang menghantam batu. Xiaoyan pun mulai menilai ulang kemampuannya sendiri. Memang semakin sedikit lawan yang dapat menandinginya, tetapi harus diingat bahwa Hua Chan yang berdiri di hadapannya bukanlah Hua Chan masa kini. Sosok itu kemungkinan hanyalah proyeksi dari masa lalu. Namun bahkan demikian, Xiaoyan tetap tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk menghadapinya secara setara. Meski mengalami kekalahan demi kekalahan, semangat Xiaoyan tidak runtuh. Sebaliknya, tekanan yang luar binasa itu justru mendorong potensinya, hingga mencapai batas baru. Xiaoyan segera menyadari bahwa tubuh fisik dan jiwanya telah sangat melemah. Satu-satunya kekuatan yang masih mampu digunakan sepenuhnya hanyalah kekuatan primal miliknya. Kilatan amarah pada akhirnya muncul di mata Xiaoyan. Xiaoyan memiliki keyakinan mutlak terhadap api pemusnahan. Seluruh kekuatan primal api yang dimilikinya segera dicurahkan ke dalam jantung api nomor 1 tersebut. Cahaya jantung api lain di dalam tubuh Xiaoyan langsung meredup saat seluruh energi berkumpul menuju api pemusnahan, didorong oleh tekad bertarung sampai mokat dan kekuatan primal yang melimpah. Api pemusnahan yang selama ini tertidur akhirnya terbangun sepenuhnya. Cahaya merah tua yang mengandung kekuatan penghancur tertinggi meledak keluar dari tubuh Xiaoyan seperti yang membelah langit. Garis-garis api merah tua yang sangat padat berputar di sekelilingnya sambil memancarkan suara mendesis yang menakutkan. Bahkan ruang di sekitar mulai retak dan runtuh secara perlahan akibat tekanan luar binasa dari api tersebut.
api pemusnahan merupakan jantung api terkuat di alam ilahi. Kekuatan sebenarnya bergantung pada siapa yang mengendalikannya. Kini api merah menyala itu menggantikan energi darah emas sebagai sumber kekuatan utama Xiaoyan, tubuh sejati dewa asli yang sangat besar menopang seluruh eksistensinya, sementara busur-busur api penghancur melompat liar di sekujur tubuh. Pupil mata Xiaoyan dipenuhi dengan api merah menyala saat pandangannya terkunci sepenuhnya pada Huachan. Seiring meningkatnya intensitas pertempuran tribun medan perang kekacauan yang sebelumnya kosong juga mulai dipenuhi sosok-sosok biru pucat. Mereka muncul satu persatu seperti roh kuno yang bangkit dari masa lalu. Semua sosok itu berdiri diam sambil menyaksikan pertarungan dahsyat yang berlangsung di tengah arena. Tanpa ragu, Xiaoyan mengangkat tangan dan segera menunjuk ke depan. Petir merah menyala yang mampu merobek alam semesta melesat keluar. Pada saat yang sama, Xiaoyan menghantamkan tinjunya yang diselimuti oleh api pemusnahan. Serangan itu menembus ruang angkasa dan langsung mengarah ke arah Huachan. Untuk pertama kalinya, sedikit riak emosi muncul di mata Huachan yang selama ini dingin seperti es. Meski hanya sesaat, perubahan itu menunjukkan bahwa Huachan mulai mengakui ancaman yang diberikan oleh Xiaoyan. Menghadapi gelombang api pemusnahan yang mengamuk dari segala arah, pedang panjang di tangan Huachan pada akhirnya mengeluarkan suara nyaring. Aura pedang putih yang hampir berubah menjadi wujudnya tak berkumpul dan kemudian ditebaskan dengan kekuatan luar binasa ke arah tinju Xiaoyan. Dua kekuatan penghancur paling ekstrim itu pada akhirnya segera bertabrakan. Aura merah tua dan aura putih saling menghancurkan dengan dahsyat. Tidak ada ledakan besar yang mengguncang dunia, namun suara kehancuran yang muncul terdengar seperti ratapan hukum alam itu sendiri. Gelombang energi yang tercipta juga langsung menyapu seluruh medan perang kekacauan hingga berubah menjadi puing-puing. Bahkan sosok-sosok biru yang menyaksikan dari kejauhan tampak bergoyang hebat diterjang dampaknya. Namun meskipun begitu kali ini hasilnya berbeda. Untuk pertama kalinya serangan Xiaoyan tidak langsung dihancurkan. Kekuatan penghancur dari api pemusnahan benar-benar mampu menahan aura pedang Huachan. Busur petir merah tua dan energi pedang putih saling berbenturan tanpa henti hingga membentuk titik hitam yang melahap seluruh cahaya di sekitar mereka. Keberhasilan itu membuat kepercayaan diri Xiaoyan pada akhirnya meningkat drastis. Menyadari bahwa serangannya akhirnya mampu bertahan, Xiaoyan segera melancarkan serangan susulan. Tinjunya berubah menjadi hujan meteor merah tua yang memenuhi langit. Setiap pukulan mengandung kekuatan penghancur tertinggi dari api pemusnahan yang menghantam Huachan tanpa henti. Di tengah badai serangan itu, sosok Huachan juga tampak kabur, namun pedangnya tetap lebih cepat, lebih akurat, dan lebih stabil. Setiap gerakan pedang selalu menemukan titik terlemah dari serangan Xiaoyan. Sebagian kekuatan dihancurkan, sebagian dialihkan, bahkan sebagian lagi dipantulkan kembali. Meski demikian, mampu bertarung hingga tahap ini sudah cukup merupakan kemajuan terbesar yang pernah dicapai. Xiaoyan menyadari bahwa kesempatan seperti ini mungkin tidak akan datang dua kali. Xiaoyan segera memadatkan Angry Buddha Lotus Flame menggunakan api pemusnahan. Dalam sekejap teratai merah menyala muncul di telapak tangan Xiaoyan. Dengan seluruh kekuatan yang tersisa, Xiaoyan menghantamkan teratai itu ke arah Huachan. Tatapan Huachan juga pada akhirnya berubah sepenuhnya. Sikap acuh tak acuh yang sebelumnya terlihat kini menghilang dan digantikan oleh keseriusan. Huachan mulai menunjukkan penghormatan terhadap kekuatan yang berhasil dilepaskan Xiaoyan. Huachan setengah berjongkok sambil menggenggam pedang dengan kedua tangan. Niat pedang yang jauh melampaui ketajaman biasa muncul dari dalam tubuhnya. Energi pedang yang paling murni dan tertinggi meledak keluar menuju langit. Dalam keadaan harmoni sempurna antara manusia dan pedang, Huachan mengangkat senjatanya lalu menebas ke depan. Di mata para penonton, seluruh dunia pada saat ini seakan melambat. Energi pedang putih menghantam Angry Buddha Lotus Flame dan memicu ledakan dahsyat.
Seluruh medan perang kekacauan runtuh seketika, namun pertarungan mereka tetap berlanjut tanpa pengaruh. Energi pedang itu menembus teratai Xiaoyan dan langsung menuju ke arah Xiaoyan. Xiaoyan telah memperkirakan kemungkinan tersebut dan segera mengaktifkan vitalitas tanpa batas milik leluhur awal dan akhir. Meski demikian, Xiaoyan tetap merasakan bayangan pedang yang dingin menusuk langsung ke dalam jiwanya. Pada saat yang sama, tubuh Xiaoyan terus melesat maju hingga muncul tepat di depan Hua Chan. Seluruh tubuhnya pada saat ini tampak dipenuhi dengan retakan. Sebenarnya wujud Xiaoyan hampir sepenuhnya hancur oleh energi pedang milik. Hanya berkat vitalitas tanpa batas itulah Xiaoyan pada akhirnya masih mampu bertahan hidup. Di detik-detik terakhir dengan tubuh yang nyaris hancur total, Xiaoyan mengumpulkan seluruh kekuatan yang masih tersisa. Api pemusnahan berkobar kembali di tinju Xiaoyan saat Xiaoyan melancarkan pukulan terakhir yang mengarah langsung ke dada Hua Chan. Tatapan Xiaoyan pada saat ini tampak dipenuhi dengan tekad yang tak tergoyahkan. Inilah pertempuran terkuat yang pernah dijalani Xiaoyan sepanjang hidupnya. Seluruh kekuatan, jiwa, tubuh fisik, serta kemauannya telah dicurahkan tanpa menyisakan sedikit pun cadangan. Namun sesaat kemudian, niat pedang yang memusnahkan segalanya di medan perang kekacauan seakan menghilang dalam sekejap ketika Xiaoyan tiba-tiba membuka matanya. Semua yang baru saja terjadi terasa seperti mimpi yang sangat nyata, namun detak jantung yang masih berdegup kencang dan getaran yang tersisa di dalam jiwa Xiaoyan mengingatkan Xiaoyan bahwa pertarungan tadi benar-benar terjadi. Tubuh fisik Xiaoyan yang sebelumnya dipenuhi luka berat pada saat ini telah pulih sepenuhnya. Jiwa yang sempat terkuras habis juga kembali ke kondisi puncak. Xiaoyan berdiri tanpa cedera di atas platform seolah tidak pernah mengalami pertarungan hidup dan mati. Tatapan Xiaoyan pada akhirnya segera beralih dan terangkat ke atas. Di sana energi kacau yang mewakili hasil pertempuran masih melayang seperti sebelumnya. Xiaoyan terkejut saat menyadari jumlahnya tidak bertambah maupun berkurang sedikit pun. Pemandangan itu membuat Xiaoyan seketika kebingungan, dan setelah berpikir cukup lama, Xiaoyan akhirnya menduga bahwa pertarungan melawan Hua Chan tadi mungkin dianggap berakhir seri. Pada pertarungan itu, Xiaoyan dan Hua Chan sama-sama mencapai batas terakhir mereka. Keduanya binasa hampir pada saat yang bersamaan sehingga tidak ada pihak yang benar-benar menang ataupun kalah. Karena alasan itulah 3000 untaian energi kekacauan milik Xiaoyan tetap utuh. Setelah menenangkan pikirannya, Xiaoyan duduk bersila dan mulai merenungkan setiap detail pertarungan yang baru saja dilaluinya. Semakin dipikirkan, semakin Xiaoyan menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang dimilikinya. Walaupun berhasil menggunakan api pemusnahan yang merupakan kekuatan tertinggi dari dao api, Xiaoyan memahami bahwa kemampuan tersebut masih jauh dari kesempurnaan. Api pemusnahan memang sangat kuat, tetapi untuk benar-benar mengeluarkan kekuatan penuhnya, Xiaoyan membutuhkan lebih banyak esensi api. Jantung api yang dimiliki Xiaoyan saat ini masih belum cukup untuk menopang kekuatan tersebut. Pertarungan melawan Hua Chan membuat Xiaoyan semakin yakin bahwa dirinya harus memperoleh lebih banyak esensi api dari berbagai dunia. Bahkan keberadaan api legendaris seperti api iblis abadi menjadi sesuatu yang perlu dicari di masa depan. Selain itu, Xiaoyan juga menyadari bahwa kekuatan jiwanya masih belum cukup kuat. Jika jiwa Xiaoyan mampu mencapai tingkat alam tanpa batas yang lebih tinggi, pertarungan tadi kemungkinan besar tidak akan berlangsung sesulit itu. Begitu pula dengan tubuh dewa asli alam kuno milik Xiaoyan yang harus ditingkatkan. Jika tubuh fisiknya berhasil menembus alam surgawi, Xiaoyan merasa dirinya bahkan dapat mengalahkan lawan hanya dengan kekuatan fisik semata. Namun Xiaoyan juga memahami kenyataan bahwa baik kultivasi api, kekuatan jiwa, maupun tubuh fisiknya semuanya sangat sulit untuk ditingkatkan. Meskipun telah mencapai tingkat seperti sekarang, yang berhasil dikalahkan Xiaoyan hanyalah bayangan yang ditinggalkan oleh Hua Chan.
Pikiran Xiao Yan pada akhir kembali teringat kepada pendekar pedang menakutkan itu. Xiao Yan bahkan tidak mengetahui apakah Hua Chan yang muncul tadi berasal dari 1000 tahun lalu atau bahkan puluhan ribu tahun lalu. Jika Hua Chan asli yang masih hidup benar-benar berniat menghabisi Xiao Yan, mungkin hanya diperlukan satu tebas pedang saja untuk melakukannya. Mengingat kembali 3 serangan pedang yang nyaris merenggut nyawanya, punggung Xiao Yan terasa dingin. Saat itu, Xiao Yan telah mengerahkan seluruh kemampuannya untuk menahan serangan tersebut, namun, baru menyadari kemudian bahwa dirinya telah masuk ke dalam ritme pertarungan Hua Chan. Tanpa disadari, semua tindakan Hua Chan memperlihatkan sifat yang sangat gila dan ekstrim, bahkan lebih cocok dibandingkan dengan sebagian besar anggota Zhang Misi yang pernah ditemui oleh Xiao Yan. Ketika Xiao Yan masih tenggelam dalam pikirannya, platform di bawah kakinya tiba-tiba menghilang, medan perang kekacauan kembali muncul dengan gemuruh besar. Kali ini Xiao Yan berdiri sebagai pihak yang berhak memilih lawan berikutnya. Tak lama kemudian, sosok baru pada akhirnya muncul di hadapan Xiao Yan. Sosok itu merupakan wanita iblis raksasa yang melayang di udara, tingginya lebih dari 3 kaki dengan sepasang sayap hitam besar yang memancarkan cahaya gelap. Tubuh wanita iblis itu penuh dengan otot-otot kuat dan tampak seperti naga melingkar di bawah kulit perunggunya. Pola-pola ungu yang menyeramkan menghiasi tubuhnya sementara mata merah keemasan memancarkan aura buas yang menakutkan. Xiao Yan mengamati lawannya dengan seksama dan mengingat setiap detail penampilannya. Setiap sosok yang muncul di medan perang kekacauan kemungkinan besar pernah benar-benar ada di masa lalu. Jika suatu hari bertemu sosok asli mereka di dunia nyata, informasi sekecil apapun bisa menjadi keuntungan. Akhirnya selanjutnya begitu pertarungan dimulai, Xiao Yan langsung bergerak tanpa ragu. Pengalaman melawan Hua Chan membuat Xiao Yan tidak ingin membuang waktu lagi untuk menguji lawan. Xiao Yan segera menghancurkan bintang putih di antara alisnya dan mengaktifkan teknik bintang penghancur dewa asli alam kuno. Ledakan kekuatan dahsyat lahirnya langsung memenuhi medan pertempuran. Xiao Yan melepaskan kekuatan tempur terkuatnya sejak awal. Sebuah tinju massa raksasa yang diselimuti api pemusnahan melesat ke depan menghancurkan segala sesuatu yang menghalangi jalurnya. Serangan itu benar-benar menghantam sayap wanita iblis tersebut secara langsung. Dalam sekejap sayap hitam yang besar itu hancur berkeping-keping. Tubuh fisik lawannya yang sangat tangguh juga tidak mampu menahan kekuatan absolut tersebut. Tubuh wanita iblis itu langsung runtuh dan meledak menjadi kabut darah ungu yang memenuhi udara. Pertempuran pada akhirnya berakhir hampir seketika. Kemenangan kali ini jauh lebih mudah jika dibandingkan dengan pertempuran melawan Hua Chan sebelumnya. Meskipun jumlah energi kekacauan yang dimiliki kedua lawan hampir setara, kekuatan tempur mereka berada pada tingkat yang sama sekali berbeda. Melalui kemenangan itu, Xiao Yan semakin memahami sifat dari medan perang kekacauan. Selain kekuatan, keberuntungan juga memainkan peran yang sangat besar. Dengan keberuntungan yang cukup atau pilihan lawan yang tepat, seseorang dapat melangkah jauh lebih tinggi. Sesaat kemudian 3000 untaian energi kekacauan milik wanita iblis itu pada akhirnya terbang menuju Xiao Yan. Energi tersebut menyatu dengan energi kekacauan milik Xiao Yan sendiri hingga membentuk 6000 untaian energi kekacauan yang berputar seperti galaksi emas di atas kepalanya. Di atas lempengan batu, totem giok milik Xiao Yan juga pada saat ini kembali berubah. Jumlah energinya meningkat menjadi 6000 untaian. Setelah pertarungan berakhir, kondisi Xiao Yan juga kembali dipulihkan ke dalam keadaan sempurna. Selanjutnya, pada akhirnya giliran Xiao Yan untuk memilih lawan berikutnya. 3 sosok hitam muncul di hadapan Xiao Yan dan di antara ketiganya, salah satu sosok memiliki jumlah energi kekacauan paling banyak mencapai 10.000 untaian. Tanpa banyak pertimbangan, Xiao Yan pada akhirnya langsung memilih sosok tersebut. Namun semakin jauh melangkah hati Xiao Yan justru semakin tegang.
6.000 untaian energi kekacauan yang dimilikinya saat ini diperoleh dengan susah payah. Jika kalah dalam pertempuran berikutnya, semua pencapaian itu akan lenyap dan Xiao Yan harus memulai semuanya dari awal. Tak lama kemudian, pada akhirnya lawan yang dipilih Xiao Yan muncul di hadapannya. Begitu aura sosok itu menyebar, pupil mata Xiao Yan langsung mengecil, bukan karena aura tersebut terlalu menakutkan, melainkan karena Xiao Yan merasakan sesuatu yang akrab dari dalamnya. Ini adalah kekuatan garis keturunan yang sama. Xiao Yan segera menyadari identitas lawannya dan sosok itu berasal dari klan dewa asli. Perasaan terjekut sekaligus gembira pada saat ini muncul di hati Xiao Yan. Sebelumnya, Xiao Yan memang pernah memikirkan kemungkinan ini. Sebagai ras yang pernah berjaya di masa lalu, klan dewa asli tentu memiliki tempat dalam medan perang kekacauan yang telah berlangsung selama era yang tak terhitung jumlahnya. Sosok di hadapannya memiliki tinggi yang hampir sama dengan Xiao Yan, bahkan sedikit lebih kurus. Kulit emas gelap menutupi seluruh tubuhnya seolah tubuh tersebut ditempat dari logam ilahi yang paling sempurna. Hanya dengan melihatnya saja, Xiao Yan dapat merasakan bahwa tubuh itu sendiri adalah senjata ilahi yang mengerikan. Aura yang dipancarkan lawan tersebut benar-benar sangatlah kuat. Meskipun sama-sama berada di alam kuno, Xiao Yan merasa pihak lain berada jauh di atas. Xian, setelah mengamati fluktuasi kekuatan lawannya, Xiao Yan pada akhirnya segera membuat penilaian ahli klan dewa asli ini kemungkinan telah mencapai puncak alam kuno dan bahkan sudah setengah langkah memasuki alam surgawi. Namun belum sempat Xiao Yan bergerak lebih jauh, ledakan dahsyat tiba-tiba mengguncang seluruh platform. Tubuh ahli dari klan dewa asli itu menghilang dari tempatnya berdiri. Pada detik berikutnya, sebuah kepalan tangan sederhana yang dipenuhi dengan simbol emas gelap telah muncul tepat di depan wajah Xiao Yan. Kecepatannya begitu luar biasa hingga melampaui batas penglihatan. Itu bukan teknik ruang atau kemampuan khusus lainnya, melainkan kecepatan ekstrim yang mungkin berasal dari kekuatan fisik yang mengerikan. Pertempuran antar kedua pihak di alam kuno semakin mendekati titik ledak. Sementara itu di sisi lain, klon Xiao Yan yang berada di alam ilahi 9 surga telah tiba di sekte intimah 9 revolusi. Setelah sampai di sana, Xiao Yan tidak bertindak terburu-buru dan juga tidak langsung mencari King Teng. Sebaliknya, Xiao Yan memilih memasuki sekte tersebut sebagai murid binasa. Kebetulan saat itu sedang berlangsung ujian Master Pil yang hanya diadakan sekali dalam 1000 tahun. Ujian tersebut menarik para ahli alkemis dari berbagai penjuru dunia untuk berkumpul dan bersaing. Di tempat itu, satu-satunya hal yang dinilai hanyalah kemampuan alkemis. Tidak ada yang peduli mengenai asal-usul maupun latar belakang seseorang. Setelah menyembunyikan auranya, Xiao Yan menjadi sosok yang sangat binasa dan tidak menarik perhatian siapapun. Berbagai tahapan ujian terasa terlalu mudah bagi Xiao Yan dan bahkan Xiao Yan harus segera memperlambat kemampuannya agar tidak terlihat terlalu mencolok. Dalam setiap kompetisi pemurnian pil, Xiao Yan mampu menyelesaikan tugas yang diberikan hanya dengan mengendalikan api menggunakan satu tangan. Setelah melewati berbagai putaran seleksi, Xiao Yan berhasil mencapai babak final bersama 7 peserta lainnya. Dari ribuan alkemis yang berpartisipasi hanya 8 orang yang tersisa. 7 peserta lainnya berdiri dengan sikap angkuh dan memandang rendah Xiao Yan karena mereka tidak bisa merasakan aura apapun dari tubuh Xiao Yan. Sementara mereka berdiri tegak menunjukkan kemampuan masing-masing, Xiao Yan justru duduk bersila dengan santai di tengah arena. Kerumunan besar mengelilingi tempat kompetisi dan menunggu dimulainya pertandingan terakhir. Tidak lama kemudian King Teng muncul sebagai pemimpin acara. Sebagai wakil ketua sekte, King Teng mengumumkan bahwa kompetisi puncak akan segera dimulai dan pemenangnya akan memperoleh kesempatan memperebutkan asal api. Mendengar hadiah tersebut, seluruh peserta dan penonton menjadi semakin bersemangat.
bagi sebagian besar alkemis kesempatan memperoleh asal api adalah peluang yang mungkin hanya muncul sekali sepanjang hidup mereka. Namun, bagi Xiao Yan yang telah memiliki beberapa sumber api kuat, hadiah itu bukan sesuatu yang terlalu mengejutkan. Tatapan King Teng selanjutnya tertuju dan menyapu 8 peserta yang berdiri di hadapannya. Saat mata King Teng jatuh pada wajah Xiao Yan, ekspresi King Teng langsung berubah. King Teng segera mengenali sosok yang berdiri di depannya dan rasa terjekut serta gembira muncul bersamaan di wajah King Teng. Di bawah tatapan heran seluruh peserta dan penonton, King Teng langsung berjalan menuju Xiao Yan. King Teng lanjut memberi hormat dengan sopan dan menyatakan bahwa Xiao Yan adalah tamu terhormat yang sangat dihormati. Pemandangan itu membuat seluruh arena seketika terdiam. Tidak seorang pun menyangka wakil ketua sekte yang memiliki kedudukan tinggi akan menunjukkan rasa hormat sebesar itu kepada seorang yang sebelumnya dianggap tak penting. Sementara itu, Xiao Yan pada saat ini segera menyampaikan bahwa Xiao Yan hanya datang untuk melihat-lihat karena sekte inti emas 9 revolusi cukup ramai. Mendengar hal itu King Teng pada akhirnya segera mengajak Xiao Yan untuk meninggalkan arena. Menurut King Teng jika Xiao Yan ingin bertemu, Xiao Yan cukup datang langsung tanpa perlu mengikuti kompetisi yang dianggap tidak sepadan dengan status dan kemampuan Xiao Yan. King Teng bahkan berniat mengajak Xiao Yan menikmati teh terbaik yang baru diperoleh sekte. Namun, Xiao Yan menolak dengan halus dan menjelaskan bahwa Xiao Yan datang karena memiliki sesuatu yang ingin ditanyakan. Melihat keseriusan Xiao Yan, King Teng pada akhir segera membawa Xiao Yan meninggalkan keramaian. Dalam sekejap keduanya muncul di bagian belakang sekte inti emas 9 revolusi. Tempat itu dipenuhi aroma pil yang harum dan pemandangannya menyerupai lukisan alam yang indah. Setelah memastikan tidak adanya gangguan, King Teng mempersilakan Xiao Yan berbicara dengan bebas serta menjelaskan bahwa sebagian besar urusan sekte dapat diputuskan oleh King sendiri. Xiao Yan pada saat ini tidak langsung mengutarakan tujuan sebenarnya. Xiao Yan terlebih dahulu menanyakan mengenai kebutuhan sekte terhadap pemurnian pil. Mendengar pertanyaan tersebut, King Teng langsung menjadi bersemangat karena berharap Xiao Yan bersedia membantu. Namun, Xiao Yan menjelaskan bahwa saat ini Xiao Yan tidak memiliki waktu untuk memurnikan pil. Meski begitu, Xiao Yan masih bersedia mempertimbangkan pertukaran jika terdapat ramuan obat yang sesuai. King Teng tidak kecewa dan justru bertanya mengenai kebutuhan Xiao Yan. Selanjutnya Xiao Yan akhirnya menjelaskan bahwa Xiao Yan ingin meminjam api atau memperoleh informasi mengenai sumber api di alam ilahi 9 surga. Xiao Yan juga mengungkapkan bahwa Xiao Yan membutuhkan lebih banyak esensi api. Jika King Teng tidak memiliki informasi yang berguna, Xiao Yan tidak ingin terus mengganggu. Mendengar hal itu, King Teng segera menyampaikan bahwa Xiao Yan datang pada waktu yang sangat tepat. Belakangan ini sebuah alam rahasia kembali menarik perhatian banyak pihak. Menurut informasi yang diperoleh King Teng, tempat itu berkaitan dengan salah satu sumber api kuno yang telah lama menghilang. Sumber api tersebut dikenal sebagai api neraka mendalam 9 neraka, salah satu api terkuat di alam ilahi 9 surga. Alam rahasia tempat api itu berada sebenarnya telah ada selama ratusan tahun. Banyak tokoh kuat pernah mencoba memasukinya, namun sebagian besar gagal kembali hidup-hidup. Karena itulah tidak banyak orang yang berani menjelajah terlalu jauh ke dalam wilayah tersebut. King Teng akhirnya menjelaskan bahwa api neraka mendalam 9 neraka sangat istimewa karena lahir dari es yang sangat dalam. Pada awal kemunculannya, api tersebut bahkan menentang hukum alam. Dari lingkungan yang pernah dipenuhi energi yin dan hawa dingin ekstrim, justru lahir api yang mengerikan yang mampu membakar kehampaan. Saat menceritakan hal itu, mata King Teng menunjukkan sedikit ketakutan seolah mengingat pengalaman buruk di masa lalu. King Teng kemudian menjelaskan bahwa api tersebut lahir di bagian terdalam jurang es nether mendalam. Ini adalah tempat paling dingin dan paling yin di seluruh alam ilahi 9 surga.
setelah es mengalami pemadatan selama miliaran tahun, energi yin yang terkumpul mencapai tingkat yang luar binasa hingga akhirnya melahirkan api yang menakutkan. Mendengar hal itu, Xiao Yan pada akhirnya segera bertanya kepada Qing Teng, apakah Qing pernah pergi ke sana? Qing Teng mengangguk sambil tersenyum pahit. Qing Teng mengakui bahwa Qing Teng hampir kehilangan nyawa di tempat tersebut dan tidak berani melangkah lebih jauh. Setelah itu, Qing Teng menyerahkan sebuah giok berisi lokasi lengkap beserta peta wilayah jurang es neter termendalam. Xiao Yan segera memeriksa isi giok itu menggunakan kekuatan jiwanya. Selain petunjuk arah yang rinci, giok tersebut juga berisi banyak informasi penting mengenai bahaya yang terdapat di dalam jurang. Sebelum Xiao Yan pergi, Qing Teng kembali memperingatkan bahwa hawa dingin di tempat itu sangat mengerikan, bahkan dengan jantung api yang dimiliki Qing Teng hampir tidak mampu bertahan. Mendengar hal itu, Xiao Yan mengucapkan terima kasih atas bantuan tersebut. Sebagai balasan, Xiao Yan mengeluarkan buah kembar yin yang sangat langka. Begitu melihatnya, Qing Teng langsung terkejut dan keselak karena mengenali nilai luar binasa dari ramuan tersebut. Akhirnya setelah menyerahkan hadiah itu, Xiao Yan berpamitan dan menghilang dari Sekte Inti Emas 9 Revolusi. Namun Xiao Yan tidak langsung menuju jurang es neter mendalam atau jurang es neraka mendalam. Sebaliknya Xiao Yan terlebih dahulu kembali ke ibu kota Giok Putih. Saat memasuki aula utama, Xiao Yan melihat 3 wanita sedang menunjukkan ekspresi muram. Dari reaksi mereka, Xiao Yan langsung memahami bahwa usaha yang dilakukan sebelumnya kembali berakhir gagal. Yusi kemudian menginformasi kegagalan tersebut kepada Xiao Yan. Tanpa banyak bicara, Xiao Yan kembali mengekstraksi esensi di dalam tubuhnya sendiri. Proses itu tidak memberikan dampak berarti bagi Xiao Yan, hanya saja metode yang digunakan Xiao Yan untuk mengekstraksi esensi terlihat cukup aneh, karena telah berjanji kepada Hua Chan untuk membantu semampunya. Xiao Yan tetap melanjutkan upaya tersebut. Pada saat yang sama, Xiao Yan juga menyadari bahwa sebelum meninggalkan tempat ini Xiao Yan harus memperoleh api mendalam 9 neraka terlebih dahulu. Setelah mempelajari informasi dalam giok, Xiao Yan menemukan bahwa lokasi api itu ternyata berada di alam paling bawah di alam ilahi 9 surga. Bagi Xiao Yan, menemukan lokasi itu bukanlah hal yang sulit. Dengan jiwa gua void yang dimilikinya, Xiao Yan dapat langsung merasakan arah tujuan tanpa membutuhkan peta bintang. Kini dari dunia tertinggi alam ilahi 9 surga, Xiao Yan harus melakukan perjalanan menuju dunia paling bawah. Seluruh alam ilahi surga terbagi menjadi 9 lapisan dunia yang tersusun berurutan. Struktur unik tersebut tidak hanya memisahkan wilayah, tetapi juga menjadi pembeda tingkatan para ahli yang hidup di dalamnya seperti Bude Yanti dan Pak Yanto.